Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Fanani, NIM 2016-247 dari mata kuliah TPT-HB kelas C. Di sini saya akan membacakan analisa putusan nomor 27-Pitsus-2020-PN-BYW. Identitas terdakwa, nama lengkap Nur Alamsyah bin Suparmin, tempat tanggal lahir Padang Loang, umur tanggal lahir 22 tahun 16 Juni 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal dusun 1 Padang Loang, RT 1 RW 2, Desa Padang Loang, Kecamatan 2 Pitu, Kabupaten Sidenreng, Rapang, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Kasus posisi bahwa ia terdakwa Nur Alamsyah bin Suparmin bersama-sama dengan saksi Sunario penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Selasa tanggal 15 November 2019 sekiranya pukul 3 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Manunggal, Kecamatan Jombi, Kota Parepare. Berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, sebagian saksi berdomisili di Kabupaten Banyuwangi dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bolong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahwa sekira tahun 2018 berawal dari saksi Sunario memiliki akun Facebook bernama Hendra Jaya. Selanjutnya saksi Sunario berperan sebagai yang memposting sepeda motor mini khusus anak, dan terdakwa Nur Alamsyah berperan sebagai yang memiliki rekening untuk menampung dana hasil transfer dari korban yang rekening tersebut bukan atas nama terdakwa namun diperoleh terdakwa dari teman terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 November 2019 bahwa saksi Sunardi menyampaikan kepada saksi korban untuk pengiriman menggunakan jasa pengiriman Tiki atau JNE dan pembayarannya dengan uang muka DP sebesar 10% ditambah ongkir sebesar 225. Saksi korban melakukan transfer uang sebesar 725 untuk DP dan untuk uang muka rekening Bank BNI atas nama Rindi Atika. Pada pukul 5 sore, saksi Sunardi menelpon saksi korban dan menyampaikan bahwa barang tidak dapat dikirim kalau belum melunasi, sehingga saksi korban mentransfer kekurangan pembayaran sebesar 3.500.000 ke rekening BNI atas nama Rindi Atika. Lalu setelah itu saksi Sunario menelpon saksi korban dan mengatakan bahwa pengiriman harus disertai dengan asuransi tambahan sebesar 1.200.000 kepada Rindi Atika ke rekening Bank BNI. Bahwa keesokan harinya saksi korban menghubungi nomor tersebut, tidak ada respon, disertai saksi Sunario dan terdakwa tidak memberi nomor resi pengiriman barang. Bahwa hasil transfer uang dari saksi korban tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar 1 juta. Kemudian oleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Sunario tersebut, saksi korban menderita kerugian sebesar 5.425.000. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagai dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pertimbangan hukum menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa benar pada Selasa tanggal 5 November 2019 kira pukul 11 siang, saksi Panut Wahyu Basuki Dewa dan Pipit berniat membelikan anak mereka kendaraan ATV dengan melihat di media sosial Facebook. Kemudian saksi menemukan
satu akun bernama Star Mini Motor dan akun tersebut juga menyertakan nomor WhatsApp. Selanjutnya saksi Panut Wahyu Basuki Dewa menghubungi nomor tersebut dengan melakukan chat dengan memiliki nomor dan menanyakan jenis ATV dengan kapasitas sebatas 110 cc. Wahyu Basuki Dewa dan Putri merasa tertarik sehingga menanyakan bagaimana sistem pembayarannya, sistem pengirimannya. Selanjutnya pemilik akun tersebut menjawab pengiriman ke seluruh Indonesia menggunakan jasa pengiriman Tiki atau JNE. Pembayaran DP uang muka sebesar 10% dari harga ditambah ongkir Rp 225 sehingga dikenakan DP uang muka sebesar 500 ditambah ongkir sehingga total saksi dan DP sebesar 725. Lalu mulai bahwa mereka itu, maka dengan hal tersebut saksi Panut Wahyu Basuki Dewa dan Pipit Savitri mulai sadar menjadi korban modus penipuan dijual beli online. Selanjutnya melapor ke kantor polisi bahwa benar saksi Sunario yang memiliki akun Facebook bernama Hendra Jaya dan berperan sebagai yang memposting sepeda motor mini khusus anak. Lalu bahwa benar hasil transfer uang dari saksi korban tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar 1 juta. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi Sunario tersebut korban menderita kerugian sebesar 5.425.000. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif. Pertama, sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. 3. Yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan. Unsur setiap orang. Menimbang bahwa setiap orang adalah orang yang selaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini yang dihadapkan oleh penuntut umum sebagai terdakwa. Kepersidangan orang yang mengaku bernama Nur Alamsyah bin Suparmin di mana identitas nama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum yang dipersidangkan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibatasi oleh terdakwa. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur setiap orang sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa, namun untuk menentukan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi menurut hukum. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesuaikan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku. Dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan. Kemudian dalam doktrin bentuk kesengajaan terdiri dari kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai sadar kepastian, kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.
menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 5 November 2019. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menimbang bahwa persidangan uraian pertimbangan unsur kedua di atas telah terbukti peran saksi Sunario adalah yang memiliki akun Facebook bernama Hendra Jaya sebagai sarana untuk memposting sepeda motor mini khusus anak, sedangkan terdakwa Nur Alamsyah berperan sebagai yang memiliki rekening untuk menampung dana hasil transfer dari korban tersebut. Menimbang bahwa hasil penipuan online tersebut terdakwa serahkan langsung kepada saksi Sunario karena terdakwa tinggal serumah dengan saksi Sunario dan terdakwa oleh saksi Sunario diberi imbalan komisi sebesar 20%. Laporan analisa putusan nomor Undang-Undang ITE merupakan salah satu sarana mewujudkan hukum di bidang cyberspace atau dunia maya yang diharapkan dengan dapat mengkomodir segala bentuk persoalan yang menyangkut kejahatan atau pelanggaran dunia maya seperti penipuan berbasis online. Undang-Undang ITE dalam hal ini berperan sangat penting dan menjawab tuntutan zaman terkait kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Sebagai contoh kasus penipuan online yaitu dalam putusan nomor 27/Pitsus/2020 PN Banyuwangi, di mana terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan berbasis online melalui akun Facebook dengan modus terdakwa ikut serta dalam melakukan penipuan yang dilakukan secara online, di mana peran terdakwa sebagai pemilik rekening yang menampung uang hasil penipuan tersebut. Bahwa perbuatan tersebut terdakwa dijerat dengan pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 UU RI nomor 19 tahun 2016 tentang pembahasan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Yang selanjutnya adalah teori absolut. Teori ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicarikan kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang. Teori relatif atau dual teorin. Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Teori kombinasi atau gabungan. Menurut ajaran teori ini terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembahasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan daripada hukum. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.